Ini jasad sudah di liang lahat, sudah berhadapan dengan dua malaikat yang tidak punya hati, tak punya perasaan. Malaikat yang tidak ngerti gimana cara senyum. Matanya saja kata Rasulullah membara seperti api. Mukanya penuh dengan ketegangan, ketus. Tidak ada kasih sayang. Sebaik baru saja datang, langsung tanpa babi bu, nama kamu siapa? Nggak ada gitu. Hah, tinggalnya di mana ya? Nggak perlu oleh malaikat mungkar nakir, nggak perlu. Nomor HP-nya berapa? Udah nggak perlu, udah nggak zamannya. Bagi malaikat mungkar nakir, kir, ya kar, ada pasien baru tuh. Kan gitu. Garap kar, siap kir, kan gitu. Udah, langsung dideketin, langsung ditanya. Siapa Tuhan kamu? Nah. Wa ma dinuk? Apa agama kamu? Wa madza taqulu an hadzal rajul? Laki-laki yang ini, kamu tahu apa tentang dia? Maksudnya Nabi Muhammad. Sungguh demi Allah, yang bisa menjawab hanyalah orang yang fakta hidupnya dulu di dunia. Kalau memang Allah yang disembahnya, maka dia menjawab dengan benar. Rabbi Allah. Nggak bisa dituliskan oleh keluarga yang hidup lalu diselipkan di sini, dikasih senter kecil itu. Ntar malaikat bukan akhir, ntar nggak bisa. Dia bukan main hafalan. Mentang-mentang jawabannya udah bocor nih jawabannya. Pertanyaannya apa, jawabannya juga udah bocor. Lalu bisa kita masukkan? Nggak bisa. Baik. Ketika ditanya wa madinuk, apa agamamu? Jika di dunia asli dia muslim, jika di dunia asli hidupnya tunduk dalam aturan Islam, maka dengan lancar dia menjawab dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Ketika ditanya wa madza taqulu an hadzal, laki-laki ini kamu taunya apa tentang dia? Menurut kamu dia siapa? Seandainya semasa hidup memang Rasulullah idolanya, Rasulullah ikutannya, Rasulullah yang dicontohnya, diteladaninya, maka dia akan mudah menjawab Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad, utusan Allah, Nabi dan Rasul bagi Allah. Tapi bu, ternyata dalam Al-Quran Allah berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah kuatkan lidah orang-orang yang beriman ketika dia hidup di dunia, hidupnya benar. Ketika dia mati, Allah kuatkan lidahnya untuk mampu menjawab. Jadi yang mampu menjawab adalah orang yang hidupnya lurus di dunia, orang yang hidupnya benar di dunia, dia mampu menjawab. Tapi kalau di dunia nggak lurus, mencela, mencang, mencong sana sini, orang yang macam ini susah menjawab. Taib. Setelah itu, setelah terjawab 3 pertanyaan tadi, maka terdengarlah suara menggelegar dari langit. Awas ya, yang hidup di dunia nggak mendengar ini suara. Sebagaimana pertanyaan malaikat tadi, sekuat apapun suara malaikat tidak akan terdengar oleh orang yang ada di dunia, walaupun masih di pinggir kuburan, nggak akan kedengar. Taib. Karena apa nggak kedengaran? Karena ada dinding gaib, yaitu barzakh. Yang terhalangi dari barzakh adalah jin dan manusia. Taib. Setelah selesai, menggelegar suara dari langit, aku telah membenarkan hambaku dan aku mengakuinya. Sekarang tempatkan ia pada tempat yang telah aku janjikan untuknya. Suara ini terdengar oleh sang hamba, apalagi oleh Munkar dan Nakir. Lalu malaikat Munkar dan Nakir memperlihatkan sebelah kiri terbuka sebuah pintu yang menyeramkan, dan terbentanglah jalan yang mengerikan. Jelas sekali jalan itu. Pintu itu terbuka. Ibu tahu ada apa di balik pintu itu? Pemandangan neraka, api neraka, siksa neraka. Dan di situ ada satu kandang stun bin.
Satu sel. Tertulis di atas sel itu nama dia. Penghuni sel ini adalah umpamanya nih Zulkifli Muhammad Ali. Mulai dia gemetaran, ketakutan. Walaupun dia sudah lulus menjawab tadi, ketakutan. Kenapa? Diperlihatkan tempatnya dalam neraka. Ketakutan, ingin lari. Kaum muslimin, apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Jangan takut. Tempatmu memang sudah tersedia di neraka. Satu tempat atas namamu sudah ada di dalam neraka. Sungguh, jika ketika engkau hidup di dunia hawa nafsumu yang menjadi Tuhanmu, sungguh ketika engkau hidup dulu di dunia bukan agama Islam yang engkau ikuti, demi Allah engkau akan menjadi penghuni tempat ini selama-lamanya. Tapi karena engkau ketika hidup di dunia mengalahkan nafsumu, tunduk kepada ajaran Tuhanmu, maka tempat ini disegel untukmu selama-lamanya. Masya Allah. Ditutuplah pintu neraka tadi, digulung jalan yang menuju ke sana. Lega langsung Zulkifli Muhammad Ali. Amin. Nama ibu siapa? Bu Rania. Nadia. Lega langsung Bu Nadia. Amin. Ya, hilang tadi gemeterannya, kencing dalam celana juga berhenti. Langsung sekali dia bersyukur, alhamdulillah, udah ketutup. Lalu lihat ke sebelah kanan, kata malaikat Munkar Nakir. Maka orang beriman ini melihat ke sebelah kanan, dibukakan satu pemandangan, terbentang jalanan indah, lapang. Ternyata apa yang ada di balik pintu yang terbuka sebelah kanan itu, apa yang dia lihat tadi sebelum nyawanya dicabut. Rumahnya, istananya, dan maha mewah, maha megah yang ada di dalam surga. Masya Allah. Segera semerta-merta dia ingin berdiri, ingin menuju ke sana. Ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mau kemana boy? Itu tempat saya mau menghuni tempat itu. Sabar, penjenengan itu pasti akan masuk sana. Tapi mbok ya sabar, tunggu kiamat ya. Sementara ente di tempat transit dulu. Nyok ke atas, dituntun ke atas. Kemana? Sebelum ente masuk ke situ, di tamannya dulu ente. Hai Zulkifli Muhammad Ali, di tamannya dulu. Taman surga. Makanya kata Nabi, al-qabru raudatun min riyadil jannah. Kuburan itu untuk orang yang beriman adalah satu taman di antara taman-taman surga. Ente pasti masuk ke dalam surga, ente pasti masuk. Tapi nanti ya harus ada kiamat dulu. Kemudian ibu-ibu, apa orang yang beriman ini langsung berdoa dia, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, pacopeklah kiamat kau terjadi. Artinya karena nggak sabar, sebab baru boleh masuk setelah dia minta percepatlah kiamat, percepatlah kiamat, percepatlah kiamat. Kemudian roh ini pun diantarkan ke a'la illiyin, tempat yang tertinggi, menembus lapisan langit yang 7. Diletakkan di mana? Di salah satu taman surga. Dan sejak